Halo Sobat Sapa JKN yang bergabung pada hari ini. Jadi ini merupakan sarana untuk memberikan informasi kepada peserta JKN. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait kanal-kanal pengaduan yang dapat digunakan oleh peserta JKN dan dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN. Saja nih, apa saja sih Kang Ferry kanal-kanal layanan yang dapat digunakan nih peserta JKN? Untuk kanal-kanal yang bisa digunakan untuk melaporkan pengaduan di BPJS itu ada beberapa kanal. Yang pertama itu kami ada layanan tatap muka. Layanan tatap muka ini adalah layanan yang dimana kita bisa langsung berinteraksi dengan petugas BPJS. Nah, kanal-kanalnya itu boleh di kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS Kesehatan, bisa juga pengaduannya di BPJS keliling. Biasanya BPJS keliling itu diadakan di puskesmas atau di kantor-kantor desa. Lalu bisa juga lewat petugas BPJS 1 di rumah sakit ataupun di puskesmas. Biasanya ada ya petugas yang menggunakan rompi hijau, teman-teman bisa menyampaikan pengaduannya di petugas tersebut. Bisa juga lewat kanal Mall Pelayanan Publik atau MPP di daerah masing-masing. Lalu, selain layanan tetap muka, teman-teman juga bisa melakukan pengaduan lewat layanan non tatap muka yang tidak bertemu langsung dengan petugas. Ada beberapa kanalnya juga, bisa lewat mobile JKN, bisa juga lewat Pandawa, lewat BPJS Care Center 165. Ya teman-teman. Jadi banyak banget ya Kak kanal layanan yang bisa digunakan nih oleh peserta JKN. Ada kanal layanan tatap muka yang bisa langsung nih di kantor BPJS Kesehatan, ada di MPP juga, ada juga BPJS 1 yang dapat ditemui kakak nih di rumah sakit. Ada juga kanal non tatap muka yang dapat kakak akses, itu ada juga mobil JKN yang dapat di-download di Play Store maupun App Store. Ada Pandawa di nomor 0811816565. Jangan lupa di save nih Kak. Nomornya ada juga Care Center 165. Bisa langsung di telepon. Oke. Mungkin langsung saja nih Kak. Ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk. Terkait mungkin kepesertaan juga. Ada juga terkait tentang kanal-kanal layanan juga. Iya. Nah lanjut mungkin nih Kak. Ada pertanyaan. Apakah tunggakan BPJS bisa dicicil Kak? Ya, untuk tunggakan BPJS Mandiri itu bisa dicicil ya teman-teman. Untuk cicilannya kami sebutnya dengan rehab atau rencana cicilan bertahap. Untuk mengecek simulasinya, teman-teman boleh download aplikasi Mobil JKN di Play Store, atau boleh juga datang langsung ke kantor cabang atau kantor kabupaten setempat. Nanti dicekkan kantor kabupaten setempat. Nanti dicekkan berapa simulasinya, bulannya, dan berapa yang dibayarkan. Untuk rehab atau cicilan itu tidak mengaktifkan status kepesertaannya, tetapi membantu meringankan peserta membayarkan iurannya tidak secara langsung. Nah, seperti itu. Ada juga ya Kak, tatap mukanya nih untuk mendaftar rehab bisa di mobil JKN. Ya, kalau mungkin teman-teman tidak bisa untuk datang ke kantor BPJS, boleh lewat ya. Bisa langsung lewat mobil JKN nih Kak. Bisa download di App Store maupun di Play Store juga ya. Oke, lanjut nih Kak. Kak, BPJS kalau aktif bisa diaktifkan ke desa nggak? Kira-kira berapa lama tuh Kak? Berarti BPJS yang bantuan ya mungkin maksudnya teman-teman. Untuk BPJS bantuan boleh diusulkan lewat dinas sosial setempat. Untuk mekanisme pengaktifannya tergantung dari daerah, beda-beda dari setiap daerah ya. Mungkin ada yang bisa langsung aktif atau harus menunggu per bulan depannya baru bisa aktif. Dan itu tergantung regulasi ya Kak dari daerah tersebut. Oke, lanjut nih Kak. Bagaimana sih cara mengecek status kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak? Untuk mengecek status kepesertaan sama boleh di layanan tatap muka atau layanan non tatap muka kami. Bisa tadi langsung ke kantor, bisa juga lewat HP seperti di Mobil JKN, lewat Pandawa atau BPJS Care Center 165. Kalau merasa tidak bisa untuk datang ke kantor, tadi lebih mudahnya lewat HP saja. Mobil JKN, Pandawa, sama Care Center 165. Gampang banget nih Kak. Tinggal langsung akses saja lewat handphone tanpa harus langsung akses ke kantor ya Kak. Betul.
Oke, mungkin ini pertanyaan yang banyak banget ya Kak ditanyakan, itu cara mengaktifkan kembali BPJS gratisnya gimana tuh Kak? Soalnya kemarin katanya dia punya BPJS gratisnya berarti non-aktif. Nonaktif, iya. Untuk pengusulan pengaktifan teman-teman boleh ke dinas sosial. Nanti dinas sosial akan memberikan mekanisme atau regulasi untuk pengaktifannya kembali. Kalau PBI JK atau PBI APBN itu yang nonaktif baru-baru saja ini, misalnya di akhir bulan 1 bisa diusulkan reaktivasinya, tetapi kondisinya peserta itu memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nanti boleh ke dinas sosialnya setempat. Nah, seperti itu ya Kak, berarti bisa mengusulkan ya Kak lewat Ya. dinas terkait di daerahnya. Oke. Nah, premi aktif karena premi. Iya. Kalau BPJS yang terbaca nonaktif karena premi berarti ada tunggakan iuran yang tidak dibayarkan. Untuk membuat statusnya aktif kembali, boleh untuk dibayarkan tunggakannya. Nanti akan berubah statusnya jadi aktif. Tetapi untuk peserta yang sebelumnya sudah ada tunggakannya kemudian dibayarkan, itu akan dikenai lagi masa denda layanan ya, berlaku 45 hari setelah pelunasan. Nah, seperti itu Kak. Jadi rajin-rajin ya Kak cek Cek status kepesertaannya aktif atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Kembali mengingatkan itu dapat menggunakan aplikasi tatap muka. Itu ada mobil JKN, ada Pandawa dan Cash Center 165. Jadi rutin mengecek status kepesertaan JKS-nya. Oke, lanjut nih Kak. Ada pertanyaan, bagaimana sih Kak caranya daftarkan anaknya ke BPJS? Gimana? BPJS. Untuk anak boleh didaftarkan, kalau mau mandiri boleh ke kantor cabang atau lewat Pandawa Mobile JKN juga bisa. Kalau misalnya anaknya mau didaftarkan sebagai peserta bantuan, boleh ke dinas sosial. Jadi beda-beda ya, tergantung dari segmen yang mau didaftarkan sebagai peserta. Tergantung ya Kak, kalau PPU berarti dia harus mengusulkan dulu ya untuk anaknya. Kalau misalkan juga orang tuanya mungkin bekerja, itu bisa anaknya dialihkan menjadi tanggungan selama usianya belum lewat 21 kalau 25 itu yang berkuliah. Oke. Ada kasus nih Kak, dia sekarang berdomisili di Rantauan, terus BPJS-nya sudah tidak digunakan, tapi pas mau dipakai lagi sudah tidak aktif lagi. Gimana itu Kak? Ini harus ditahu dulu kakak terdaftar sebagai peserta apa. Siapa tahu sebelumnya BPJS-nya terdaftar sebagai peserta bantuan dan ketika dicek sudah tidak aktif, berarti sudah dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah, untuk mengaktifkan tadi kembali lagi mau daftar mandiri atau pengusulan bantuan di dinas sosial. Jadi dipastikan dulu ya teman-teman untuk status kepesertanya terdaftar sebagai peserta apa. Oke, lanjut nih Kak. Apalagi kan ini ada pertanyaan nih Kak. Dia itu peserta BPJS Mandiri kelas 3. Terus bayar 35.000 per bulan. Tapi kenapa tiba-tiba naik nih Kak jadi 70.000 per bulan? 70.000. Berarti kemungkinan besar terdapat satu tambahan anggota keluarga lagi. Karena kalau 70.000 itu hitungannya iurannya 2 orang. Jadi teman-teman boleh dilakukan pengecekan dulu, boleh ke kantor BPJS yang ada di sekitarnya untuk dicek apakah betul ada penambahan anggota keluarga atau tidak. Atau kemungkinan besar kakak menunggak 2 bulan, makanya 70.000 iurannya yang muncul. Jadi boleh dipastikan dulu apakah ada penambahan anggota keluarga atau ada tunggakan selama 2 bulan. Nah, seperti itu ya Kak. Jadi dicek dulu nih Kak, iurannya apakah menunggak bulan sebelumnya jadinya terhitung 2 bulan atau memang ada anggota tambahan di kakaknya ya Kak, dia kakak yang sampai ada anggota keluarganya yang terdapat pendaftaran. Iya, betul. Oke. Ada lagi kan nih, dia mau aktifin lagi karena udah lebih dari 21 tahun dan tidak kuliah. Itu masuknya mandiri ya nanti? Iya, dia 21 tapi sudah selesai kuliah.
Berarti sudah tidak bisa untuk Sudah. ditanggung lagi ya Kak Tri. Kalau seperti itu silahkan untuk beralih mandiri saja. Kalau misalkan belum bekerja boleh mandiri, tapi nanti kalau sudah bekerja di perusahaan biasanya akan dialihkan BPJS menjadi tanggungan kantor atau perusahaan. Oke. Kak, biasanya di aplikasi keterangannya suami TNI Angkatan Darat. Kenapa sekarang jadi pekerja penerima upah? Kemana tuh Kak? Iya, untuk pekerja penerima upah itu sama ya artinya dengan anggota TNI. Jadi itu sudah tergolong pekerja. Dan itu termasuk berarti tetap tanggungan ya Iya. Kak, tanggungan dari suaminya. Ada pertanyaan nih Kak terkait dengan rehab. Kalau rehab nih, apa bisa satu kali pembayaran itu bisa langsung aktif? Rehab. Rehab kan itu maksudnya cicil ya teman-teman. Contohnya teman-teman pilih melakukan pendaftaran rehab 3 bulan. Di bulan pertama dicicil itu belum aktif. Nanti aktif ketika semuanya selesai pembayarannya. Jadi belum aktif ya, harus diselesaikan Dilunasi dulu ya Kak. dulu, baru Dilunasi dulu. karena mencicil itu hanya meringankan atau membantu teman-teman membayarkan iuran supaya tidak langsung banyak. Dan kalau mau memang langsung aktif seharusnya dilunasi dulu ya Kak. Lunasan kalau mau langsung aktif.